A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian singkat Masjid Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para hafiz adik-adik yang semoga Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang telah menurunkan Quran sebagai hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jangan terlupa bahwa Allah turunkan Quran ini sebagai hujah, Quran sebagai petunjuk. Allah tidak perintahkan manusia ini untuk menghafal, karena memang dalilnya iqra bukan ihfaz. Bukan berarti menghafal nggak boleh, bukan. Nabi mengutamakan para penghafal Quran, diutamakan sebagai imam. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi utamakan syuhada hafiz Quran. Bahkan demi Allah jamin surga buat para penghafal Quran. Banyak sekali Namun tetap tujuan utama Quran diturunkan ini sebagai hudan, petunjuk. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa berapa banyak orang yang membaca Quran pengen dibilang qari. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim. Berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan. Pun berapa banyak orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan. Masya Allah, surga ini milik Allah. Ada orang yang Allah masukkan ke surga, Allah jadikan dulu dia seorang nabi, seorang rasul. Kita gak kebagian jatah lah sudah. Ada dimasukkan ke surga, Allah jadikan dia sebagai sahabat nabi, sebagai keluarga rasul, istrinya, anaknya. Ada juga yang dimasukkan ke surga sebagai tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ulama. Wallahu a'lam. Kita pun mungkin tidak termasuk itu semua. Tapi enggak usah khawatir. Surga ini milik Allah. Allah yang akan memasukkan manusia ke surga. Tentu surga ini dimasuki dengan petunjuk, gitu kan. Maka fungsikan Quran sebagaimana fitrah Allah turunkan Quran. Yang Allah jaga Quran tersebut hingga sampai kiamat datang nanti. Karena beda kitab suci Quran dengan kitab-kitab sebelumnya samawi. Kalau dulu kitab diutus per umat, per kaum. Kalau Nabi Muhammad ini kan dengan Qurannya diutus apa? Rahmatan lil alamin. Sehingga kita nggak membutuhkan Nabi dan Rasul lagi. Cukup beliau sebagai khataman nabiyyin, penutup para Nabi dan Rasul. Cuma yang terjadi berapa banyak di negeri kita, negeri-negeri lain juga banyak para penghafal Quran ini tak tertunjuki dengan Quran. Bukan tidak baca Quran, dia baca, bahkan menghafal, bahkan nggak tanggung-tanggung. Kalau kita tahu sejarah,
siapa namanya, Snuk Hogrono itu. Ya, salah seorang misionaris Belanda yang menghafal Quran, kemudian belaga masuk Islam, bahkan belaga naik haji, dan dia rusak Islam dari Aceh sana. Dia orang yang hafal 30 juz luar kepala, bukan tidak. Kita belum selevel hafalan dia. Nah, kemuliaan Quran ini kan sebenarnya hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Keumuman dalil mengatakan Quran ini petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dikatakan pula Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kalau cuma sekedar manusia umum, iya, Anda bisa belajar wahai manusia. Siapapun Anda kalau mampu untuk menghafal bisa Anda. Tapi kalau yang dikatakan hudan lil muttaqin, enggak semua orang. Ya, karena kalau udah bicara takwa kan bicara ibadah, ubudiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ternyata aplikasinya penting. Orang yang bertakwa itu orang yang menyembah Allah. Dan menyembah ini kan luas bahasanya, tapi penekanannya tauhid. Karena berapa banyak orang yang menghafal Quran tapi dia nggak mentauhidkan Allah. Bahkan lucunya, dia menghafal kalamullah, ya, ucapan Allah yang dia tidak mengenal Allah. Berapa banyak orang penghafal Quran tidak menghafal nama-nama Allah. Ya, tidak dibatasi jumlah bilangan nama Allah, walaupun viral dengan bahasa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah. 99 nama, 100 kurang 1, betul. Tapi kan Nabi mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwala samaita bihi nafsa au alam tahu ahadan min au anzal tahu fi kitabik au alam tahu ahadan min khalqi. Nabi mengatakan, aku meminta dengan nama-namamu yang mulia ya Allah, yang kau turunkan dalam kitabmu, kau ajarkan oleh hambamu, au ista'sarta fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan ya Allah. Nama Allah tak berbatas. Ya, banyak sekali. Ya, makanya kitanya harus kenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, kita akan tahu nanti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, punya misi menciptakan manusia. Ya, perintahnya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Nanti ada bahasan tentang konsekuensi syahadat otomatis ya. Dan ini nggak didalami oleh segelintir orang yang berusaha menghafal Quran. Akhirnya yang ada apa? Menjual belikan Quran. Ya Allah ya Karim, ya, kami sering sekali berada di Mekah, Madinah, dan berada di belakang para imam-imam yang Allah muliakan ya. Itu nggak ada satupun imam yang suaranya mirip dengan imam lain. Bahkan dalam lagunya pun tidak. Kalau di negeri kita satu imam bisa sama semua jenis lagunya, betul? Karena memang beda sekali kondisinya. Ya, antum ada di belakang saya Sudes, ya, di belakang saya Surem, dan lain sebagainya. Wallahi, mereka beda sekali karena mereka memang nggak membutuhkan itu. Ya, Quran dengan bahasa Arab yang baik targetnya hudan. Apalagi saya katakan nih imam paling jenius yang saya kenal ini, masya Allah. Itu beliau kalau menjadi imam. Biasanya beliau kalau di Mekah itu hari Kamis ya, atau Senin pada maghrib, sholat maghrib ya. Itu yang beliau baca itu ya, ayat sholat maghrib itu yang beliau lihat dari kondisi jamaah ketika beliau masuk. Ya, jadi kalau dia masuk ke masjid sambil melihat mungkin kondisi ada kadang-kadang orang-orang Palestina, orang-orang Syam yang banyak, atau orang-orang dari India apa. Itu ayat yang dibacakan itu berkait dengan kondisi yang memang beliau lihat. Beliau fungsikan apa yang beliau baca ini petunjuk buat yang mendengar. Ya, karena imam yang mulia ini akan tahu syariat dalam agama. Kalau mengimami jamaah itu sebelum melaksanakan takbir, kata Nabi, tahrimuhut takbir wa tahliluhus salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Imam ini akan mengatakan, stawu atadilu, stawu, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salat. Ada syariat memerintahkan untuk meluruskan, merapatkan saf. Ini bukan cuma ucapan lurus, bukan begitu. Imam mulia ini membaca siapa yang datang.
Oh ini ada anak-anak nih, ada orang tua yang manula ada 1, 2, 3 gitu ya. Manula ya. Ada lagi nih, orang-orang ini kita lihat tuh kondisinya tuh. Cuma manula berkualitas, jangan main-main ya, Masya Allah. Ya, ini imam ini akan baca ayat yang memang tahu Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Bukan membuat orang kapok, bukan. Makanya ketika Mu'az bin Jabal mengimami sholat maghrib, ada mu'alaf yang sholat bersama Mu'az, keluar dari jamaah, enggak kuat dengan bacaan Mu'az yang panjang. Disampaikan sama yang lainnya, tadi ada si fulan sholat Mu'az, cuman dia keluar, dia enggak nyanggup tuh. Kata Mu'az, dia berpaling dari kemuliaan sholat, katanya munafik. Ya karena lagi sholat dia nggak kuat, dia pulang, kan berpaling kan munafik. Nah, ini orang dibilang begitu kesinggung, nggak bisa dong, lapor ke Rasul. Anak sakit hati Rasul, ini katanya anak dibilang munafik. Anak sholat, anak nggak kuat imam baca panjang. Kata Nabi, apa yang kau baca? Ya aku orang yang baru masuk Islam, aku cuma membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi, yang kau baca seperti yang aku dan Mu'az baca. Mu'az dipanggil. Afattanun ya Mu'az, kau timbulkan fitnah ya Mu'az. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Qur'an. Nanti akan keluar dalil lain tentang bacaan tulal qiyam. Ketika sholat tarawih, beliau mengatakan afdalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih, sholat malam yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Maka akan antum melihat nanti banyak orang tarawih baca Quran, betul? Karena mementingkan panjangnya Quran yang dibaca seperti itu. Bahkan kalau di luar tarawih tidak ada yang namanya tahajud berjamaah, apa tidak ada. Ya karena sahabat ngikutin Nabi sholat saja nggak bakal kuat. Ya, bahkan Rasul pernah melihat di Masjid Nabawi banyak tali seperti ini, pipa, tapi tali panjang. Ya. Kalau ngelihat miniatur Masjid Nabawi zaman Rasul itu cuma dinding tembok bata saja, atasnya pelepah kurma. Dari dinding ke dinding itu ditarik tambang yang banyak. Nabi pernah bertanya ketika mau sholat subuh, beliau bertanya, tambang bekas apa ini? Kata yang di dalam masjid, ini bekas perempuan semalam. Kok ada tambang perempuan, apa urusannya? Dia mengatakan, ini perempuan semalam sholat tahajud, banyak yang sholat di sini. Ini tambang buat apa? Mereka bergelantungan, saking lamanya ayat yang dibaca. Tuh, Masya Allah, Nabi mendiamkan. Bahkan dari riwayat yang mengatakan afdalu sholatil lail tulal qiyam. Salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Antum mendengar imam yang bagus bacaannya kayak dibacakan cerita. Nikmat sekali kita mendengar bagaimana ceritaan Musa, bagaimana ceritaan Sulaiman bertemu dengan Balqis dan lain sebagainya. Indah sekali. Sampai kita tahu pada akhirnya kita orang-orang yang paham bagaimana mensyukuri nikmat. Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, betul? Dan kalimatnya merendah loh. Kalau kita paham bahasa Arab itu Rabbi auzi'ni. Rabbi kan itu rububiyah, zat yang menciptakan diriku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bersyukur. Tidak sombong. Sulaiman terkenal tidak seperti Qarun yang mengatakan, "Ma'utitu ala ilmin indi." Ini yang kudapatkan karena kecerdasanku. Tidak. Kalau Sulaiman Islam mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkur am." Ya Sulaiman kaya, Qarun juga kaya. Tapi kalau Qarun bilang apa? Kekayaanku karena kecerdasanku. Ya wajar dong, Allah kasih saya sukses, lawang saya pinter, kata si Qarun. Kalau Sulaiman enggak, hadza min fadli Rabbi. Enggak, ini semua punya Allah. Liyabluwani ashkur makfur. Allah kasih ini sebagai ujian. Bersyukur ke aku atau berbuat kufur aku. Begitu. Maka nanti adik-adik kalau sudah hafal Quran, jangan bilang, ya kan makanya kan di Abdullah bin Umar kan wajar aja kan.
Ya biasa Ustaz, ya 5 juz saja mah lewat, 10 lewat. Makanya di kampung sini cuma ada doang. Waduh, Masya Allah. Jangan. Quran itu membuat orang menjadi penghuni surga. Dan penghuni surga itu punya 3 karakter yang gak petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong gitu loh. Penghuni surga ini qaribin hayyin sahlin. Orang yang jadi gampang akrab sama orang. Ini orang gaul bener bro, Masya Allah. Dia hafiz Quran. Pantesan itu. Tuh orang diam aja gak mau ngomong, gak usah gaul. Dia hafal Quran. Gak begitu bahasanya. Ya orang Islam ya bergaul. Qaribin, antum sudah punya hujah ya akhi. Quran ini hujah. Nabi Muhammad itu bergaul. Para nabi bergaul gitu loh. Dipertontonkan Quran kepada masyarakat. Lihatlah aplikasi Quran dalam kehidupan. Bukankah Quran memiliki sima? Bahkan Nabi mengatakan, antaj'alal Quran rabi'a qalbi. Duhai Allah, jadikan Quran sebagai hujan yang membasahi kalbu ini ya Allah. Wadala'a husni, wadhahaba hammi ghammi. Jadikan Quran sebagai pelipu lara ya Allah. Tegakkan hujah Quran syifa'un ma fis sudur. Penyakit hati ini hilang. Kadang-kadang saya kalau ngelihat teman-teman yang lagi ngadu-ngadu hafalan, ya ikut-ikut perlombaan gitu ya, ntar aku bisa kalahin 1 alif nih, gitu lah. Napasnya kurang dia berhentiin, ntar lihat gue ya, nanti. Jangan, bukan untuk itu. Toh pada akhirnya kan hidup ini kan dakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari Nabi walaupun sejumlah kan. Bukan ayat itu ayat Quran, ayat secara umum. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Enggak perlu banyak, 1 orang dapat hidayah cukup sudah, gitu loh ya. Ini target ini. Kita baca Quran tujuannya apa sih? Kalau cuma pengen pada akhirnya dibayar sama manusia atau dimuliakan dengan dunia, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Banyak sejarah orang-orang soleh. Ya, itu yang ketika dimuliakan hafalannya itu oleh para raja-raja di negeri Arab itu, dia malah menolak dunia yang ditawarkan. Ya karena hidup ini sebentar, gak lama ya. Antum, anak-anak ini sebentar. Dulu kami juga ngalamin syukuran antum, perasaan baru kemarin loh. Sekarang Masya Allah, udah mulai ngomong bareng batuk, napas sudah pendek ya. Dulu kami mendengar orang baca 10 ayat bisa ngulang langsung hafal gitu. Sekarang innalillah. Ya, sekarang kami seharian cuma bisa menghafal 10 ayat ya. Besok tambah 10 ternyata hilangnya 2 tekor tinggal 8 misalnya. Kalau antum bersyukurlah masih banyak pandai untuk bisa belajar betul. Bahkan kata pepatah ulama mengatakan belajar di waktu kecil bak mengukir di atas batu. Kalau belajar sudah dewasa nanti kayak manusia di atas air, susah sekali. Namun bukan cuma sekedar menghafal, ya nanti pada akhirnya pahami asbabun nuzulnya, mengerti tafsirnya. Bagaimana caranya? Minta izin sama yang bicara. Yang bicara siapa? Allah. Ya, tutup sudah sejarah para penghafal Quran yang gak kenal Allah. Karena Ustaz menyaksikan sendiri dulu di daerah Banten. Ada salah seorang hafiz yang sudah menyisakan tinggal 1 juz lagi hafalannya, 29 hingga 30 juz. Dan dia diperintahkan sama gurunya untuk bertawasul dengan makam pendiri pesantren tersebut. Selang beberapa bulan itu saya bertemu lagi sama si fulan, bagaimana? Alhamdulillah Ustaz udah genap 30 juz, bahkan diberikan syahadah. Saya bengong. Syahadah yang didapat setelah bertawasul dengan penghuni kubur. Ini kan ajib. Bisa apa? Bisa. Cuma bagaimana fungsi kehafalan tersebut? Hilang fungsinya. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ini Quran yang kau baca sampai ke surga. Rattil yahi kama kunta turattil fid dunya. Karena posisimu nanti di akhir ayat yang kau baca. Kenapa? Karena makin banyak hafalan, makin banyak pemahaman gitu loh. Sehingga membuat dia tahu bahwa Quran ini membentuk karakter penghuni surga tadi. Qaribin, hayyin, sahlin. Qarib, gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin tuh mudah. Karena Ustaz juga ada yayasan di Bogor ya. Para hafiz juga di sana ya.
Itu saya tekankan sekali. Jangan sampai malah bersyukurlah kalian tinggal di Padang Sidempuan ini ya. Semoga Allah muliakan kota ini insyaallah ya. Iya. Mudah-mudahan nggak terlalu terkontaminasi dengan gadget nih. Handphone ini penyakit buat kalian ini ya. Perusak para penghafal Quran ini gadget salah satunya ini. Lawang banyak orang hafal Quran sekolah gitu ya. Pulang main Mobile Legend, main TikTok lah, apalah sekarang tuh macam-macam itu kan ya. Ini bukan satu dua. Ini matanya nggak terjaga, telinganya nggak terjaga. Akhirnya apa? Quran cuma sekedar rembulan yang dipuji oleh dunia, tak tahu makna dari sinar tersebut. Buat apa? Kalau dalam kondisi berkumpul begini nih para hafiz, ini kayak setumpuk berlian. Kalian tidak ada harganya karena semuanya mulia. Kemuliaan kalian akan tampak nanti ketika berlian dibuang ke tengah pasir. Akan kelihatan beling-belingnya itu. Iya. Kalau sekarang biasa, kalian pulang ke kampung kalian akan dipuji nanti. Tapi demi Allah, pujian itu bumerang yang mematikan. Ya, sampai Aisyah mengatakan, andai tak ada yang mengenal diriku. Dan para sahabat pun mengatakan, andai aku cuma debu di tengah gurun Sahara. Bahkan Umar Ibn Khattab mengatakan, andai aku kayu yang dibakar kemudian sirna. Andai dunia tak mengenal diriku. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu pengen dikenal di langit, tak perlu dikenal di dunia. Masya Allah. Ya, ini karena bahasanya kultum. Ya, Ustaz nggak panjang-panjang juga karena dadakan sifatnya ya. Minta maaf karena mungkin kita nggak bisa bahasan panjang. Insya Allah nanti kalau Allah berikan kemudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Kita akan bisa mampir lagi nanti insya Allah ya. Karena saat sekarang ini Ustadz ada PR dengan dunia dakwah para biker ya. Jadi harus berjalan dengan motor dari Medan. Sekarang di Payakumbuh, nanti kita mau di Padang Sidempuan, kita mau ke Payakumbuh sampai ke Lahat, kemudian Palembang, kemudian kita sampai Lampung, Bogor, Jakarta, insyaallah ya. Bantu doa semoga dimudahkan semua insyaallah ya, karena agama ini betul-betul perlu di refresh. Ya Allah mudahkan kita insyaallah. Nah, berpanjang bahasa, ada 1, 2, 3 pertanyaan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ibu silakan di balik hijab yang mau bertanya silakan Bu. Silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan? Fadhol. Atau Ustadz yang bertanya sama antum? Ya. Ada yang bertanyakan silakan. Khalas, maafi soal. Apa? Oh, insyaallah mudah-mudahan Bu ya Allah bantu doa Bu ya. Aduh, kita tuh kalau udah merasakan nikmatnya ibadah itu betul-betul merasakan hidup itu sebentar sekali. Ya, makanya usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Diri ini berwasiat buat antum-antunah sekalian, jangan sia-siakan waktu. Tahu gak Abdullah bin Umar pernah berkata sebuah perkataan emas. Ini antum ada masjid Abdullah bin Umar dan tahfidz Abdullah bin Umar. Perkataan emas yang diukir dalam sejarah ucapan beliau apa? Idza amsayta fala tantazir as-subh wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Jadikan prinsip semboyan Masjid Abdullah bin Umar, moto Abdullah bin Umar. Tuliskan itu. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengulang-ulang ini. Perkataan pemuda di zaman Rasul. Kan pemuda zaman Rasul ini. Ya, idza amsayta fala tantazir as-subh wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Abu Abdurrahman, Masya Allah. Ya, bukan anak ngefans sama beliau. Maka anak-anak yang pertama Abdurrahman dipanggil Abu Abdurrahman gitu ya. Masya Allah. Ya, orang yang Allah muliakan. Artinya apa? Idza amsayta fala tantazir as-subh. Kalau kau berada di sore hari, jangan pernah kau tunggu pagi untuk berbuat baik. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau di pagi hari, jangan kau tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Dahsyat ya perkataan Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan jadi semboyan Masjid Abdullah bin Umar insyaallah ya. Itu aja kali ya, karena gak ada yang ditanyakan. Semoga manfaat insyaallah ya. Allah mudahkan kembali kita bersua insyaallah. Sekali lagi saya minta maaf ya kalau ada kekurangan dalam penyampaian, khilaf dalam ucapan. Saya manusia, tempat salah dan dosa. Jangan bosan, doakan diri kita, doakan ibu kita, doakan ayah kita, doakan keluarga kita, doakan tempat kita belajarnya Abdullah bin Umar.
ya, dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar Allah selalu jaga ukhuwah kebangsaan kita. Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.